lupa subscribe, like, dan share. Oke. Memang konstitusi Kiai harus gitu lah, tamud dan na'inaika. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya Kiai Deso, mungkin punya keri tua sudah seneng, punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal Pak Wahid naik Camry, waduh kok saya kalah itu. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan, biasa dosen, wah gak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang terus, karena latamud dan apa? Ainaika ilham. Kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu nggak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Saya itu sering didolani pejabat. Juga sering melihat pejabat di TV-TV. Naik mobil aja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa. Itu kalau yang nggak kuat, wih naik jadi pejabat. Ya makanya terus konstitusi Kiai itu mengatur, sudahlah, mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya, potensi menjadikan Anda tidak apa syukur. Jadi saya mohon, ini memang konstitusi saya sebagai Kiai, jadi saya, tapi di hati saya tetap akrab. Saya doakan semua untuk UI, untuk semua orang Indonesia kita doakan. Kita ingin semuanya tambah baik, tambah baik. Oke, mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah, nggak pernah maksiat. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah. Ya sudah, surga kamu 500 tahun saja, karena ibadah kamu 500 tahun. Ini cerita umur-umur orang dulu. Ya Allah katanya surga engkau ini selamanya. Ya kalau yang selamanya itu rahmatku, kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas. Ya sudah ya Allah, berarti masuk saya surga saya ini karena fadl engkau, karena anugerah engkau. Itu namanya apa? Diroyah. Diroyah itu satu kajian analisis di mana kita percaya riwayat, tapi kemudian punya logika, punya diroyah. Ini penting supaya tauhid kita ini kuat. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas, namanya Jubair bin Mut'im. Dia saking cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delalah pas baca Wattur wa kitabim mastur. Sampai pada titik Nabi baca am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang maujud. Orang itu langsung bersimpuh, matur, ya Rasulullah saya Islam. Kada qalbi yatir, hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu maujudan. Alam raya ini kan maujud, maujud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang harusnya enggak jadi faktor karena ketiadaan menjadi faktor sesuatu yang nyata. Itu kan enggak masuk akal. Ya, kalau alam raya ini ada al-adam sing yasbiku maujudan, berarti alam raya ini al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Dengan logika itu terus kita ngaji. Diajari sama guru-guru kita, sifat dasar Allah itu maujud. Wallahu maujudun qadimun. Terus masuk. Yang harus distatuskan pertama dari Allah itu apa? Maujud, wujud. Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini. Sehingga ketika kita menolak faham nihilisme atau ateisme, faham tanpa Tuhan, tanpa pencipta awal, kita punya diroyah. Bahwa tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab perwujudan alam raya ini. Yaitu am khuliqu min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata, yaitu wajibil wujud. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga menyangkut sholawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi sholawat. Ada yang sholli ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Monggo lah masalah redaksi saja. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor, jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan.
juga jadi nabi yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh nabi. Jadi yang satu mendudukkan nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan, yang satu menjatuhkan nabi sedemikian rendah sampai dibunuh. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan gampang Hadaddin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Redaksinya monggo lah sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Nabiyina Muhammad monggo lah. Tapi yang jelas redaksi ini kalau didiroyah dikaji, Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi. Wa Muhammadun wa in jalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh sihotus sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat. Yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang enggak tersaingi, la syarikalah. Rasulullah Muhammad wa in jalla qadruh. Apapun prestasinya bisa mi'rad, bisa apa saja, tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmatih. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan, hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat. Yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat, mendapat penghormatan Allah paling tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdi. Status hamba ini diulang. Lagi-lagi ini bernama diroyah. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif. Syaratnya nabi itu mbah-mbahnya harus nabi, harus keturunan nabi. Kemudian semua nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok nabi, padahal orang Arab itu dulu jahiliyah. Walhasil terus diceritakan, bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah. Itu bernama Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Nah, itu namanya diroyah. Diroyah itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim apa? Jaro. Orang yang iman karena Allah dan Rasul, maka memuliakan tetangganya. Andaikan pakai hukum sosial, tentu kalau tetangga kita baik, kita baik. Kalau kurang baik, kok kurang penggawean kan gitu. Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. Pak Kiai datang ke rumah saya, orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya, saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai, silahkan pulang. Itu Kiainya senyum menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Dibully seperti itu, dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap Kiainya tuh asik, seneng sekali. Lama-lama muda ini tanya, kenapa engkau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali. Tak undang, terus tak suruh pulang, tak undang, tak suruh pulang. Kata Kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang nolak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tetangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalau diteruskan. Ya saya mohon juga gitu, para dosen, para karyawan di sini, kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama Rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk. Makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali ikut sama Profesor Zeni dari Profesor Zeni nulis tafsir. Mungkin Pak Hersoyo tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin sebenarnya. Kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zeni, ya tahu komitmen beliau pada UI. Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain memang didirikan banyak orang. Hingga UI memang nggak milik ormas apa?
tertentu. Dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai ormas tertentu. Tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudahlah dikelola saja. Sambil-sambil jelas, sambil-sambil kadang nggak jelas. Yang penting ikhlas tadi. Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot. Kita ini yang nekuni fikih itu tahu. Kalau tidak kuno itu madhabnya Hanafi. Kuno itu madhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? Muhammadiyah. Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan. Tapi kalau orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Luhur, yang Maha Agung. Jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ilmu balik kedua ini nggak terima karena itu dianggap bid'ah ada Ta'ala. Hanya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu saking asobiahnya itu Allah ditambahi Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Agung. Nah itu kan jadi repot kalau asobia gitu. Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja. Karena kita mungkin bacanya banyak, lihat hal-hal seperti itu ya biasa saja. Karena dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang. Ya saya ulang lagi, perbedaan itu sudut. Allah yang Tuhan saja sering didebat sama nabi-nabinya. Karena urusan sudut pandang apa? Saya beri contoh ya. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah, Israel disuruh. Israel itu Ibrahim saatnya meninggal, ambil nyawanya. Lah datang ke Ibrahim, ya Khalilur Rahman Ibrahim, saya disuruh nyabut nyawa Anda. Itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai. Itu logika agak benar. Akhirnya Israel kan nggak biasa debat, kan nggak dilatih debat, nggak pernah ikut lomba UI debat ilmiah. Dia taunya nyambut nyawa aja. Kembali ke Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dicintai ya. Tapi kata Allah santai. Bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa katanya dia cinta saya, kemudian ketemu saya tidak berani. Israel mater lagi. Logikanya gini Ibrahim, masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai nggak berani. Ya udah ketemu aja. Katanya yang meninggal itu. Artinya kamu bisa saja GR tidak mati-mati karena merasa dicintai. Atau ingin mati karena mencintai. Nah maksud saya, dalam hal-hal seperti ini orang UI pasti nggak jelas. Katanya cinta Allah suruh mati ya nggak mau. Nggak jelas kan? Dibilang nggak cinta juga nggak mau. Tapi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga nggak mau. Nah, tapi dalam banyak hal nggak jelas itu penting Pak Rektor. Penting sekali. Buatan guyon. Saya beri contoh sekian ilmiah, nggak jelas itu penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam banyak hal itu disuruh Allah, memang disuruh supaya ngambil sikap seperti itu. Karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik atau tidak baik. Wahsy itu yang membunuh Sayyid Hamzah, orang paling dicintai Nabi, di antara yang dicintai Nabi. Qatalahu Wahsyun, dibunuh oleh Wahsy. Nabi secara basarnya itu gak suka sama Wahsy. Sampai cara lahir ya ingin, corong Jawa ingin masuk nol. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Itu tidak wilayah kamu Muhammad. Malah Wahsy dikasih tobat sama Allah. Khalid bin Walid. Itu perang Uhud kalah, itu karena ide brilian Khalid bin Walid. Pas itu masih panglima kafir. Yaitu pura-pura kalah, ghanimah dilepas, sahabat turun, pasukannya naik, walhasil orang Islam kalah. Khalid bin Walid akhirnya juga masuk Islam. Orang yang secara basariah Nabi itu gak siap. Kebalikannya juga ada. Sa'labah itu orang sampai gelar hamamatul masjid. Ini pas ngaji mesti ingat. Salam. Dia di masjid terus. Setiap habis salam tuh lari karena istrinya nyuwun sewu masih berpakaian yang tidak pantas. Kenapa engkau terburu-buru pulang? Pakaian yang dipakai istri saya sekarang saya pakai. Ya pakaian sarung itu kayak Pak Rektor kan fleksibel. Ini khusus mau Ramadan, tidak akan sarungan terus, gak usah khawatir. Jadi ini tadi sudah perjanjian. Saya yang kiai celananan, beliau yang rektor pakai sarung. Jadi iya. Supaya itu barter madhab. Tapi hanya sekali ini aja, bukan. Jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan terus-menerus. Dan ini barter madhab.
Saya sama Profesor Kores juga sering gitu. Saya pakai sarung yang dihadiahi beliau, beliau pakai sarung yang dihadiahi saya. Memang itu tradisi Islam. Tahadau tahabu, kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai. Bukan riswah, bukan riswah. Walhasil terus Sa'labah ini mbok saya didoakan Nabi supaya saya kaya, supaya tidak sering ganti-ganti pakaian seperti ini sama istri saya. Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik. Ngotot minta didoakan. Didoain Nabi kaya, terus lama-lama ninggal sholat, ninggal jamaah. Itu Allah belum tersinggung. Yang mulai Allah tersinggung itu kan saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah. Karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan. Padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan. Padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Enggak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh. Tapi kalau Davidson Harley itu enggak boleh. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, nartik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani enggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%. Enggak kan? Nah Sa'labah gitu, ketika zakat masih per 40 kambing 1 kambing itu sebenarnya kan masih ringan. 41, 82. Kambingnya itu sudah mabenal jabalen. Barang dihitung zakat karena sudah ribuan, jumlahnya sampai 400 kambing. Banyak lah pokoknya. Terus kata Sa'labah, ini pemerasan. Karena jumlahnya besar. Allah tersinggung karena nabinya dianggap narik zakat itu dianggap khorat, dianggap pemeras. Allah tersinggung kemudian fa'aqobahum nifakon fi qulubihim ila yaumil. Dia ditegur munafik. Semenjak itu terus tadi kembali gak jelas tadi. Barkohnya gak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Gak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Gak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak itu memang lahirnya gak tegas. Tapi gak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim wa yu'adzibum. Itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita. Bukan menurut kemaslahatan orang apa? Banyak. Saya punya sekian contoh cerita. Orang yang sowan kiai baik-baik, mungkin bawa gula atau salam tempel, tidak tahu lah. Itu tidak mesti jadi wali. Tapi Kalijogo yang kenal Sunan Bonang, itu kenalnya itu karena ingin begal. malah jadi wali. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh. Tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya, supaya tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojlok gini, Fajar Hadili ini murid-murid saya sering saya gojlok. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UII, kayak UIN semuanya, itu sistem yang bagus. Karena tertib jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Arso, itu gak tertib. Tapi justru itu enak, ketemu di jalan orang berani tanya. Nah ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi, mau belajar haid nunggu semester berapa baru tahu. Itu bisa sekian tahun gak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau nggak jamnya, nggak mau dosennya ngajarin. Ya, kalau kiai kan enggak, ketemu di jalan, tanya, dijawab. Jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi, saya sering. Ada pegawai negeri Gus, tolong doain saja di PNS, enak jadi. Gajinya tetap. Kata saya nggak mau kalau gaji saya tetap. Kok bisa Gus, enak tiap bulan mesti dapat gaji. Kalau tetap nggak naik-naik kata saya. Kalau kiai gajinya nggak tetap, tapi di atas yang tetap kata saya.
Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan setertib ini, orang mau tanya haid ya nunggu pelajaran haid. Bab haji ya nunggu pelajaran haji. Tapi kalau ketemu kiai itu enggak. Ya pokoknya saya pernah di pasar, Gus mau tanya. Tanya apa? Anak saya ini keluar darah terus gini-gini. Padahal biasanya haid hanya 7 hari gini-gini. Ya sudah kembalikan ke biasanya rudat ilal adat. Itu enggak usah sowan ke rumah. Juga enggak registrasi dulu, enggak daftar dulu. Ya ini enggak nyindir cerita saja. Supaya ini bukti koalisi beneran. Jadi saya yang kiai enggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus, nanti pertanyaan itu enggak bisa on time, enggak bisa setiap saat. Makanya Indonesia itu berkah. Kiai-kiai yang alim yang di jalan-jalan banyak. Juga kiai yang di kampus dokter-dokter fikih banyak. Yang nekuni ilmu umum ya banyak. Macam-macam. Itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah. Misalnya kiai ngeluh, enggak enak jadi kiai, enggak punya gaji tetap. Yang dosen ngeluh, enggak dicium tangannya. Karena memang unik Indonesia itu. Kalau guru fikih kok dosen itu tetap enggak dicium tangannya. Karena pikirannya anak-anak itu wong sudah bayar disuruh nyium. Itu kayak di alam sadar tuh gitu. Kalau kiai itu kan anak-anak enggak bayar itu. Ya opanya cium tangan itu. Makanya kalau kiai-kiai tidak keramat bisa mati karena cium tangannya doang itu bisa mati itu kiainya. Ya ini cerita. Supaya saling menghormati saling menghormati. Jadi kalau makanya itu pakar-pakar akhlak ya, pakar-pakar etika peradaban. Itu tertampar betul ketika Nabi urusan ilmu itu mengabaikan itu kalau sudah urusan ilmu. Misalnya begini, ada urusan ilmu, ada mbak-mbak cantik atau ibu-ibu cantik. Itu dalam Islam itu diajarkan jangan sopan-sopan banget. Kata Nabi, karena kekuatan ilmu itu di atas kekuatan akhlak, di atas kekuatan adab. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul. Faya tama alladhi fi qalbihi maradun. Misalnya ada mbak-mbak cantik, menarik, kemudian sopan misalnya sama Pak Fajarin sama dosen-dosen. Monggo binara. Wah itu bahaya pikirannya kemana-mana itu. Orang yang imannya pas-pasan, wih berarti mau. Maksud saya kalau cantik, menarik ketemu di jalan biarin aja dosennya mau kemana biarin aja. Gak usah dihormatin. Kalau dihormatin, Pak mau kemana sadar no bisa bahaya. Tak biarin aja. Kalau tanya, Dek ini alamatnya mana? Cari sendiri Pak. Karena hanya dengan cara itu si Pak dosen ini gak kepikiran. Gak ada orang suka orang kedus itu gak akan. Tinggal sudah cantik, sopan. Wah bisa pikirannya macam-macam. Itu ilmu. Fala takhdu'na bil qaul. Kamu jangan terlalu lirih kalau ngomong. Fayat ma'alladzi fi qalbi maradun. Orang yang pikirannya masih kotor pasti berpikir yang negatif. Anda mungkin demi sopan sama dosen Anda. Tapi sejauh mana dosen Anda juga berpikir positif. Itu kan uji iman sama uji nyali. Nah, sama pejabat yang sopan sama kiai mungkin punya Alphard, punya Robicon, punya terus bawa uang banyak. Terus sama kiai cium tangan hormat. Jangan-jangan kiainya yang pikirannya macam-macam. Ini berarti bisa jadi muhibbin potensial misalnya. Nah, saya ini termasuk kiai yang pengagum ilmu. Sehingga saya sama orang yang medit, yang kikir sama saya itu saya senangnya bukan main. Kenapa? Karena kalau orang medit itu gak berhak nuntut. Tapi kalau orang lomo 1 juta minta surga, 2 juta ya minta apa? Surga. Gus, salam template. 200.000 aja kadang minta surga. Tapi kalau yang kikir-kikir ya sudah salaman tok sudah. Gak minta apa-apa, kan dia tahu diri, gak bayar kok minta. Maksud saya, Islam itu luas, dinikmati saja, Pak. Dinikmati saja. Nah itu diroya, maksudnya itu diroya. Diroya itu, kamu tahu aturan Islam itu, kamu harus yakin khairihi wa syarrihi minallah. Semua itu ujian, tapi kemudian dikaji. Makanya saya ini termasuk pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikasih tahu. Ada orang yang di depan engkau cium tangan hormat, itu di luar ngomong-ngomong. Ngata-ngatain Anda. Imam Syafi'i tertawa-tawa, sewenang. Loh, ada ini dikata-katain di luar kok. Kok tidak kamu anggap munafik malah tertawa. Berarti saya wibawa, di depan saya nggak berani. Dianggap enteng saja.
Dibilangin, sebagian orang kampung sini nggak suka sama engkau. Baguslah, nggak akan lu pinjem uang sama saya. Kata. Di mana-mana orang pinjem minta tolong tuh karena seneng. Kalau benci kan enggak. Intinya dianggap enteng saja. Yang terjadi di dunia itu semuanya dianggap enteng saja. Man asa ilaika faqat atlakoka. Yang berburuk sama kamu itu membebaskan kamu. Coba kalau akrab, titip. Ya misalnya akrab sama Pak Fajar. Bilangkan ke Pak Rektor, sangkap tuh jadi guru tetap atau apa, kan ribet. Kalau tidak cocok kan nggak minta apa-apa. Makanya hati-hati Pak Rektor sama yang akrab-akrab itu. Itu dulu saya juga nggak paham. Di antara wasiat Bapak yang sering diulang-ulang tuh itu. Suatu saat kamu jadi kiai, ngelola orang nggak seneng tuh gampang. Sudah, situ orang lain. Tapi kalau ngelola orang orang seneng tuh repot. Mintanya aneh-aneh. 100.000 aja minta surga. Hanya teman tenis saja minta naik jabatan. Intinya itu ya sudahlah dikelola. Yang seneng ya berkah, mungkin teman berjuang, teman diskusi. Yang nggak seneng ya berkah, karena ini tidak minta macam-macam, enggak seneng. Nah itu namanya diroya. Diroya itu satu kajian keilmuan yang menjadikan kita ini nyaman dengan riwayat-riwayat, panduan-panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak tadi. Kenapa sih tentang baik sama tetangga, baik sama tamu? Hitung-hitungannya itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil. Saya pernah dicium sama orang miskin yang akut, miskin betul. Itu tak ajarin, Anda ini lebih hebat ketimbang orang-orang kaya. Misalnya gini, misalnya ada komunitas rektor atau kiai besar. Saya ini kata orang banyak termasuk kiai besar. Mungkin kalau pinjam uang itu karena mau beli mobil, aksesoris mobil, karena kita kiai top, atau rektor, atau orang-orang top. Kalau sesama orang miskin itu pinjem-pinjemannya itu urusan beras, itu urusan nyawa. Keren mana? Nyelamatkan nyawa sama aksesoris mobil. Nyawa. Jadi pahala kamu pasti lebih besar. Itu senengnya jadi orang miskin terus keterusan sampai sekarang. Itu. Lo coba kalau menteri sama menteri, rektor sama rektor, kira-kira pinjemannya apa Pak Arso? Kan kalau mau beli mobil atau mau umroh VIP, pokoknya yang keren-keren. Kalau orang miskin pinjam karena apa? Makan kan? Beras kan? Makanya kalau yang sedang miskin monggo lah kalau ingin teruskan. Maksud saya Islam itu seenak itu. Islam itu segampang itu. Sudahlah yang sedang miskin ya keren. Karena sekali sosial itu urusannya apa? Nyawa. Tapi kalau miskin semua ya Indonesia bisa tutup kan. Ya sudah yang kaya-kaya itu saya menyelamatkan Indonesia karena bayar pajak yang menjadikan Indonesia berjalan. Tapi ya dipakai yang benar. Nah, begitu seterusnya. Ada kiai miskin cerita ke kita. Gus, enak jenengan alim, terus punya santri banyak, bisa ngajar di mana-mana. Saya bilang, hebat kamu. Dia hidup di daerah tertinggal. Itu yang diajarkan kan hanya tauhid. Kan nggak mungkin desa tertinggal baca fikih perbandingan madhab. Kan nggak mungkin. Kalau yang kayak Pak Fajar, Pak Sadali kan nggak mungkin. Fikih perbandingan apa? Madhab. Menyorot madhab dunia. Kayak engke-engke itu kan nggak mungkin. Tapi pertanyaannya, yang menyelamatkan masuk surga itu tauhid apa perbandingan madhab? Tauhid. Ini hanya mengajarkan fardu kifayah, sunat-sunat. Ini Anda mengajarkan fardu ain. Surganya dulu kamu. Oh terus senangnya jadi kayak gitu. Karena yang diajarkan apa? Tauhid. Sementara kita yang gaya-gaya ini, ajarkan perbandingan apa? Madhab, studi banding ke Al-Azhar kemana-mana. Ini enggak, tauhid. Dari orang nyembah pohon jadi nyembah Allah Ta'ala. Keren enggak? Keren. Jadi terus kiki sama saya senangnya bukan karena tak bela. Tapi ada yang agak kurang ajar, tanya saya. Kalau itu hebat, kenapa Gus gak mau jadi kayak gitu? Waduh. Wah ya repot kalau pertanyaan. Terus tak jawab, kalau saya jadi kayak gitu, kamu ngangsu ilmu dari mana coba? Ya dari jenengan, ya kalau sama gobloknya tidak bisa. Ya sudah, Gus aja yang jadi kayak besar. Maksud saya, ya sudahlah kita begini seperti yang saya ajarkan di sini, saya sarankan. Supaya orang itu tahu. Nah, ini namanya diroyah. Apa? Makanya kata Imam Ghazali itu, kalau kamu ingin sopan gampang, melihat anak kecil, wa aqallu minni dzamban, dia dosanya lebih kecil. Karena masih kecil kan, tentu secara dosa enggak banyak. Kalau melihat orang yang tua, wa aktsaru minni ibadatan, dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih banyak.
Sehingga terus semua orang lain tuh di depan kita itu hebat. Ya semua orang lain sama, misalnya Pak ini rektor, Pak Fathul Wahid rektor. Tanggung jawabnya lebih banyak, berarti pahalanya lebih banyak. Tapi sama, ketika melihat Nyon Sewu, melihat pegawainya yang secara lahir di bawahnya, ini tanggung jawabnya enggak banyak, pasti salahnya juga enggak. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga enak lah. Tapi kalau kita melihat orang lain selalu salahnya, itu pecundang. Allah saja tidak seperti itu kan, amal baik ya ada khairan, amal buruk ya ada saron, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu punya teman Gus, agak beling, agak seenaknya. Dulu miskin. Wah itu seenaknya betul. Kayak kenal Tuhan sudah. Tak tanya, kenapa kamu seenaknya? 1 bulan tuh labanya bisa 200 juta sampai 500, sampai 1 miliar. Saya itu, Gus, setelah duha itu perkembangannya bagus. Salah duha itu. Saya pernah miskin, kan kata, apa, ingkana rizki fisama, apa? Wa ingkana qalilan, ya kalau fisama fa'anzilhu. Terus wa ingkana qalilan fakasirhu. Kalau sedikit, perbanyak. Ini trennya sudah benar semua. Nah, wa ingkana apa ya, haroman fatohiru. Kalau haram yang kau sucikan. Makanya saya seenaknya kalau qalilan sudah fakasiru, paling trennya yang enggak benar juga fatohiru kata Mas. Dia yakin kalau yang enggak benar-benar sudah disucikan Allah, karena yang lain-lain sudah dari miskin sudah kaya, qalilan sudah fakasiru, paling yang haroman juga sudah fatohiru gitu. Tak tanya. Lah kamu kok tahu? Polanya sudah ada Gus, karena sang kamu sembrono sama Tuhan kok begitu kan. Tapi apapun itu seneng saya. Seneng saya sering salah teh, makanya saya mohon yang sekarang miskin, sedang miskin itu ya ndak usah nyesal banget-banget. Kalau ingin kaya monggo lah, namanya orang juga ingin. Ya, tapi Anda harus bangga. Sosial antar kalian adalah urusan nyawa dan itu pahalanya luar biasa. Supaya kita, nah yang kaya-kaya juga boleh GR lah, karena pembayar pajak. Dan itu bisa menyelamatkan apa? Indonesia Raya. Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan Nabi, antawadu'u hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Kamu semua harus tawadhu, sehingga antar kalian tidak saling tidak sopan, tidak saling liar, tidak saling mendolimi. Termasuk tadi, sikap gak jelas tadi. Orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tobat. Yang sekarang soleh bisa saja nanti. Semuanya tuh mungkin. Kita diajari ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi keliru kalau kita dalam banyak hal harus tegas, enggak mesti. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ada wa bainahuma umurun mustabihat. Ada yang wilayahnya itu abu-abu. Misalnya ada perempuan cantik misalnya, contoh paling gampang. Kalau kamu ajari secara serius, kamu bisa saja tergoda jadi fitnah. Jadi kalau orang soleh nggak berani ngajarin, kemudian digunakan orang fasik, malah menjadi orang nakal, kita juga tanggung jawab. Kamu mau tegas gimana? Wilayahnya sama-sama mungkin. Wilayahnya sama-sama mungkin. Yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN. Tapi kalau pejabat nggak dekati orang soleh, punya perilaku yang nggak soleh, yang repot juga Indonesia kan? Nah hal-hal seperti itu kita tidak perlu ngambil sikap. Maksudnya nggak usah ngambil sikap, ya kita buktikan kalau milih satu madzhab, kita buktikan semuanya lebih baik, semuanya lebih bermanfaat, semuanya lebih berperadaban. Karena nggak bisa dihindari wa bainahuma. Termasuk nyuwun sewu, saya mohon maaf sama mulai Pak Harso, Pak Lutfi sampai Pak Fathul Wahid. Saya ini termasuk kiai yang nggak suka dekat sama orang-orang top. Bukan karena hasud. Memang konstitusi kiai harus gitu, la tamuddanna ainaika. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya kiai desa, mungkin punya keri tua sudah seneng, punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal Pak Wahid naik Kempri, waduh kok saya kalah itu. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan, melihat saya dosen, wah gak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang terus, karena latamud dan nanawa ainaika ilham. Kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu gak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Saya itu sering didolani pejabat. Juga sering melihat pejabat di TV-TV. Naik mobil aja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa. Itu kalau yang nggak kuat, wih naik jadi pejabat. Ya makanya terus konstitusi kiai itu mengatur, sudahlah mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya, potensi menjadikan Anda tidak apa syukur. Jadi saya mohon, ini memang konstitusi saya sebagai kiai, jadi saya tapi di hati saya tetap akrab. Saya doakan semua untuk UI, untuk semua orang Indonesia kita doakan.
Kita ingin semuanya tambah baik, tambah baik. Ya, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.